Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala najihi ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita baca raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Amma ba'd. Dibuka surat Ghafir ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wallahu yaqdi bil haqq. والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء. إن الله هو السميع البصير. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله. فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله. وما كان لهم من الله من واق. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله.
kha'inatal a'yun. Ya'lamu, Allah mengetahui, kha'inatal a'yuni, kha'inatal a'yun. Ya'lamu, Allah mengetahui, kha'inatal a'yuni, pengkhianatan mata, ya. Wama, dan mengetahui apa saja, tukhfi yang disembunyikan, yang menyembunyikan, as-sudur, dada, ya, atau hati. Allah mengetahui daripada pengkhianatan, ya, penglihatan, dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Wallahu, dan Allah yaqdi memutuskan, ya, bil haqqi, dengan benar. Walladzina, dan orang-orang yad'una, yang mereka menyembah, min dunihi, dari selain Allah, la yaqduna, mereka tidak bisa memutuskan, bisyai'in, dengan sedikit pun. Innallaha, sesungguhnya Allah, huwa, dialah Allah, as-sami'u, maha mendengar, al-basiru, maha melihat. Baik jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah, yang hadir baik secara online maupun offline, pada ayat ini, surat Ghafir ayat 19, ya, Allah menjelaskan tentang dua pengkhianatan, ya. Yang pertama adalah pengkhianatan mata, ya, dan yang kedua adalah pengkhianatan hati, ya. Jadi Allah mengetahui kedua-duanya, ya. Yang pertama adalah apa? Pengkhianatan mata. Jadi mata itu suka berkhianat, ya. Mata itu suka berkhianat, apalagi laki-laki itu, ya. Iya, laki-laki itu nggak ada matinya, mau usianya 60, ya, atau 17 sama itu. Laki-laki, ya. Jadi laki-laki itu kalau lewat ada yang manis-manis itu kelihatan itu walaupun jauh jaraknya. Itu laki-laki, ya. Normal. Memang laki-laki normal semua, ya kan. Jadi godaan laki-laki itu di mata, ya, di mata. Rezeki, ya, bukan rezeki, musibah. Sampai ada itu orang udah usia 65-an itu, ya, udah pensiun, ya. Itu diadukan istrinya ke saya. Istrinya mengadu, dia dibawa itu, dibawa ke masjid. Di Masjid As-Sofia itu ada ruang konsultasi itu. Istrinya itu mantan pegawai hotel bintang 5, ya. Tentu nggak jelek-jelek amat kan, pegawai hotel lah. Nah, itu berantem terus, padahal istrinya itu 10 tahun, ya, lebih muda gitu, ya. Masalahnya apa, Pak? Masalahnya apa, Ibu? Saya bilang, ini Pak Ustadz jelalatan. Loh, kok jelalatan? Kaget, udah tua jelalatan. Gimana ceritanya kok jelalatan, katanya? Iya Pak Ustadz, ini bapak itu kalau pagi pura-pura motong rumput, katanya, di depan rumah, rapiin taman. Ternyata di depan ada Cina itu pakai
tengtong katanya kalau jadi ngintip ternyata Pak Ustadz. La ilaha illallah. Jadi ternyata betul ayatnya itu ya. Nggak mengenal namanya apa, laki-laki itu melihat yang cantik-cantik itu nggak ada obatnya itu ya. Obatnya hanyalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi SAW mengingatkan ya bahwa an-nadhrah sahmun masmumun min sihami iblis ya. Bahwa pandangan itu ya adalah anak panah yang dilepas oleh iblis. Dan itu beracun ya. Beracun. Ya tidak hanya bapak-bapak saja, ibu-ibu. Kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak itu kan dunianya satu wanita, dua tahta, ya kan, tiga harta, empat Toyota. Ya. Kalau ibu-ibu ditambah Tokopedia, Tokopedia itu ibu-ibu sekarang tuh. Dikit-dikit paket gitu kan di rumah. Ya Allah ya Karim. Itu ibu-ibu ya, Tokopedia dunianya ya. Jadi kalau lihat di Tokopedia diskon itu Masya Allah, awas sekali itu, pandangan matanya itu tajam itu kalau masalah belanja. Jadi kalau penyakitnya ibu-ibu di belanja. Makanya kalau sering diajak jalan-jalan, nah itu banyak penyakitnya. Pengen sana, pengen sini. Jadi Allah Maha tahu ya. Li kha'inatal a'yun. Jadi Allah tahu daripada pengkhianatan, daripada penglihatan ya. Karena innan nazar yazra'u asyahwah fil qalbi. Karena pandangan itu turun ke dalam hati ya. Jadi pandangan itu turun ke dalam hati. Dalam segala hal ya, kalau kita banyak kita lihat, maka banyak kepengennya ya. Banyak yang kita lihat, itu banyak keinginan ya. Makanya manusia itu keinginannya melebihi daripada usianya ya. Keinginannya melebihi daripada apa? Usianya ya. Ya. Usianya ya. Jadi keinginan itu manusia itu melebihi daripada apa? Usianya. Kepengin ini, kepengin itu ya. Makanya kata Nabi, kalau seandainya anak Adam punya 2 gunung emas ya. Punya 2 gunung apa? Emas. 2 gunung emas itu segede gunung Salak 2 gitu ya. Ya, berupa emas, harta emas. Itu enggak akan puas ya. La betagha wadiyan salisan, dia akan mencari lembah atau gunung emas yang ketiga. Kenapa? Itu tadi nggak bisa ghaddul basar, nggak bisa memejamkan atau menahan pandangannya, keinginannya terhadap dunia ini. Ya, jadi manusia itu panjang angan-angan, kepengen 1000 tahun hidup. Padahal batasan manusia itu umru ummati baina sittin ila sab'in ya. Usia umatku antara 60 sampai 70 saja gitu. 60 sampai 70 saja. Ya kan? Kalau lebih itu bonus ya. Makanya banyak bersyukur kalau dikasih bonus-bonus ya. Yang misalnya lebih dari 60 tahun itu bonus luar biasa itu, nikmat ya. Panjang umur ya. Jadi usia yang pendek tadi itu terkadang dipanjangkan keinginannya oleh ini tadi, ulah kedua matanya. Banyak yang dilihat ya, banyak kepingin. Makanya konsep di dalam Al-Quran itu manusia itu disuruh ghaddul basar. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim ya. Katakan kepada orang-orang yang beriman itu supaya ghaddul basar ya. Menundukkan atau mengendalikan apa? Pandangannya ya. Menundukkan atau mengendalikan pandangannya ya. Karena itu akan menjaga kesucian hatinya. Nah, zaman sekarang yang diberkahi oleh Allah. Jadi fitnah mata ini menyerang siapa saja, baik laki-laki maupun apa? Perempuan. Walaupun dunianya masing-masing tadi ya. Ya, walaupun dunianya masing-masing, tetapi dua-duanya ini penyakit itu.
kalau kita melepas pandangan pada hal-hal yang haram atau hal-hal yang menimbulkan syahwat ya. Ya, jangankan orang-orang yang jarang beribadah, orang yang beribadah juga terkena fitnah kalau tidak menjaga pandangan mata ya. Ada seorang dai terkenal gitu ya. Jadi ketahuan istrinya ya, serong gitu. Ketahuan istrinya serong gara-gara kalau dia ceramah itu waktu dulu kan kalau di jalan tol itu ada apa? Penjaganya. Dulu ya. Kalau sekarang ganti kartu. Ini setiap ke jalan tol godain si mbak-mbaknya itu yang apa? Yang jaga tiket. Dilihatin mbak-mbaknya cantik itu ya. Akhirnya ditanya nomor teleponnya berapa. Jadi masalah akhirnya. Walaupun ustadz, walaupun dai ya, terkena juga gara-gara tidak menjaga apa? Pandangan mata. Sama gitu ya, mata ustadz dengan mata jamaah sama gitu. Sama gitu. Serius sama. Jadi sunnatullah. Sama lah, mata laki-laki itu mereknya mau di Amerika, mau di Indonesia sama itu mereknya itu ya. Jadi kalau melihat yang cantik-cantik, yang gelis-gelis itu ya seneng gitu ya, manusia begitu ya. Normal ya, zuyina linnasi hubbus syahwat ya. Manusia itu dihiasi dalam dirinya syahwat ya. Makanya rahasia laki-laki itu di mata. Kalau rahasia perempuan di telinga. Itu rahasianya gitu laki-laki ya. Ya. Walaupun suaminya udah sepuh-sepuh ya, ibu-ibu ya yang cantik-cantik aja gitu. Dijaga di rumah maksudnya ya. Pokoknya pandangan laki-laki itu rahasianya di mata. Jadi kalau perempuan di telinga biasanya begitu. Sunatullahnya begitu. Tetapi ya, nikmat mata tadi ya, ketika disalahgunakan itu disebut khainatal ayun ya, pengkhianatan mata ya. Khainatal apa? Ayun ya, pengkhianatan mata. Jadi mata yang berkhianat karena dipakai untuk melihat sesuatu yang haram ataupun yang syahwat. Di dalam kitab para ulama itu dijelaskan ya, dulu di Damaskus ya, itu ada seorang muadzin ya. Ada seorang apa? Muadzin. Yang azan lima waktu itu. Nah, zaman dulu itu belum ada speaker. Jadi kalau mau azan itu naik ke loteng, lantai paling tinggi ya. Ke atap atas itu ya, lotengnya lah atau kemenaranya lah gitu ya. Azan setiap 5 waktu ya, dia azan terus. Nah, suatu ketika dia selesai azan ya, itu ngelihat gitu, melepas pandangan ternyata tertuju ke sebuah jendela ya. Ada rumah di samping masjid ya. Itu ternyata rumahnya seorang perempuan Nasrani, cantik gitu. Wah, dilihatin. Habis sholat didatengin. Nah, karena cantik penasaran ya, datengin, masih gadis itu datengin ya. Kepengen dilamar ceritanya. Dia dengan pandangan tadi yang dilepas, yang melihat wanita cantik yang samping masjid, ternyata Nasrani itu ya. Karena sudah kadung kena racun pandangan mata tadi ya. Pandangan pertama tadi yang itu kemudian membawa apa tadi? Fitnah di dalam dadanya, sehingga dia mengatakan pokoknya kamu harus jadi istri saya katanya. Oh, nggak bisa, kita beda agama. Emang agamamu apa? Nasrani. Agamanya apa? Nasrani ya. Nggak bisa kita bersatu atau menikah katanya. Terus gimana supaya bisa? Kalau kepingin menikahi saya ya kamu harus murtad katanya. Kamu harus apa? Murtad ya. Sebagai itu tadi syarat untuk nikah. Ya udah, yang penting saya nikahin kamu. Murtad nggak apa-apa katanya. Murtad tidak apa ngeri nih. Kalau udah kena fitnah mata tadi itu ya, kecantol tadi itu, sulit itu untuk lepas. Akhirnya dia disyaratkan, ya udah kalau kamu mau murtad sekarang pulang, siapkan keluargamu untuk menikah katanya. Nah, si muadzin tadi itu sudah memang terucap kata-kata murtad dan ingin murtad ceritanya kan. Saking senengnya
lamarannya diterima tadi ya, keinginannya diterima, dia lari. Kemudian kesandung ya, kepleset, jatuh, kepalanya kebentur, mati. Akhirnya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Salah satu penyebabnya ini mata ya. Salah satu penyebabnya adalah keinginan pengkhianatan tadi? Mata. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam dada ya. Jadi yang kedua adalah Allah mengetahui pengkhianatan apa yang ada di dalam dada kita. Jadi dari mata turun ke hati, nah gitu ya. Dari mata turun ke dada. Itu tabiat manusia itu begitu ya. Dan dua-duanya Allah Maha mengetahui itu. Ya. Apa yang kita lihat, ya kan, walaupun orang lain nggak tahu, ya kan. Dan apa yang kita rasa di dalam dada kita, walaupun orang lain, istri kita nggak tahu, anak kita nggak tahu, teman kita nggak tahu, tetapi Allah Maha tahu apa yang ada di dalam dada manusia. Makanya ayat ini sebagai peringatan sebenarnya ya, waspada ya terhadap amanah kedua mata ya. Karena ternyata ya dunia ini isinya di mata ya. Iya kan? Orang kalau udah nggak punya mata, tidak punya pandangan penglihatan, itu udah nggak bisa menikmati indahnya dunia. Mau kemana? Mau ke villa, ke puncak, ya nggak melihat, ngapain itu ke puncak kan, macet 10 kilo kemarin ya. Gara-gara liburan panjang ya, orang kepengen lihat pemandangan indah di puncak, macet malah 10 jam ya, macetnya 10 jam sampai 10 jam. Tapi kalau nggak melihat, nggak apa mau dilihat. Mau pemandangan indah atau nggak indah, tetap aja tidak melihat. Dunia sudah hilang itu kalau orang sudah tidak punya pandangan mata ya. Makanya itu amanah dari Allah. Nikmat di atas nikmat itu mata itu ya. Mata itu mahal sekali ya. Nikmat. Tetapi kebanyakan orang banyak menyalahgunakan daripada penglihatan mata ya. Sehingga orang itu menggunakan mata kepada jalan yang tidak benar. Makanya Nabi SAW bersabda, al-ainani tazniyan wa zinahuma an-nadhar. Kedua mata itu juga berzina ya, kedua mata juga berzina. Nah, zinanya mata itu melihat sesuatu yang haram. Jadi kalau zinanya mata itu adalah melihat sesuatu yang haram ya. Makanya kalau kita melihat sesuatu yang haram itu langsung ditundukkan, min absarihim, jadi menundukkan sebagian dari pandangan mata. Ditundukkan, bukan dipejamkan. Karena kalau ketika kita naik motor, di depannya ada yang dilihat gitu, kok dipejamkan, ya nabrak kan akhirnya. Ya langsung ditundukkan maksudnya itu. Jadi kalau melihat, ya ada yang cantik-cantik, manis-manis, ganteng-ganteng gitu ya, kok nggak halal ya, jangan dilihatin terus. Kalau melihat sekilas, itu dimaafkan gitu. Tapi kalau diulang lagi, sayang itu nggak dilihat gitu ya, diulang lagi, itu yang dosa itu ya. An-nadratu al-ula laga. Jadi kalau pandangan pertama itu dimaafkan ya. Tapi kalau pandangan kedua, ketiga dan seterusnya diiringi ya, pandangan diiringi dengan pandangan yang lain, nah itu yang menyebabkan dosa ya. Ya kan? Karena memang sekarang zaman-zaman fitnah ya, zaman-zaman orang pamer aurat ya, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Di akhir zaman itu akan banyak ya fenomena atau kejadian, keadaan ya, orang-orang yang itu berpakaian tetapi sebenarnya dia tidak pakai pakaian ya. Ya. Kasiyat ariyat ya. Dia pakai baju tapi nggak pakai baju gitu, artinya bajunya terlalu ketat gitu ya, membentuk tubuh. Nah itu penyakit itu, dan itu tidak mendapat bau surga. Hati-hati ya, makanya harus dijaga istri, anak-anak perempuan kita ya, itu harus menggunakan jilbab ya, tutup aurat ya, pakai baju yang syar'i ya.
baju yang longgar. Jangan masuk ke dalam kategori peringatan Nabi tadi, pakai baju tapi sama kayak nggak pakai baju, ya. Ariyat, kasiyat, ariyat. Nah itu udah bakal masuk surga itu, ya. Wanita yang termasuk yang nggak bakal masuk surga, nggak cium bau surga, walaupun surga itu bisa tercium sejauh 500 tahun perjalanan. Surga itu bisa kecium 500 tahun apa? Perjalanan. Berapa itu? Jauhnya berapa? Keliling dunia ini nggak nyampe 500 tahun loh. Orang naik sepeda ke Mekah itu 8 bulan itu udah sampai loh. Ya kan? Orang mau keliling dunia kalau pakai pesawat sebulan juga udah selesai ya. Ini berapa? 500 tahun perjalanan surga udah kecium. Tapi wanita-wanita yang tadi ya memposting dirinya atau memamerkan dirinya keluar rumah berpakaian tetapi tidak seperti berpakaian, ya itu tidak mencium bau surga, wa iyadu billah ya. Kenapa? Itu jadi fitnah. Tidak hanya fitnah pada dirinya, fitnah orang lain gitu. Mengganggu pandangan bapak-bapak. Ya, bapak-bapak juga senang melihatnya gitu kan. Ya. Nanti pulang-pulang lihat istrinya jadi jelek kan gitu. Karena tadi di jalan dia melihat yang manis-manis gitu, ya. Kok ngelihat pulang-pulang lihat istrinya kok burem gitu. Karena tadi di luar dia melihat yang bening-bening gitu, yang glowing-glowing gitu yang sekarang itu ya. Jadi fitnah sekarang itu fitnah yang glowing-glowing itu ya. Merusak mata gitu ya. Jadi oleh karena itu ya, tadi diperintahkan untuk ghaddul basar, proteksi diri, dan bagi yang lain itu juga sama. Harus tahu diri dalam arti menjaga etika berpakaian ya, menjaga etika apa? Berpakaian. Jadi itu yang dimaksud dengan kita menjaga pandangan mata kita jangan jatuh pada hal-hal yang haram. Ya, haram masalah aurat. Kemudian yang kedua, haram ya pandangan yang menyebabkan itu iri hati ya. Yang menyebabkan apa? Pandangan iri hati. Ini juga khainatul ayun. Jadi yang pertama tadi pandangan syahwat ya, pandangan apa? Syahwat baik laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Yang kedua itu pandangan iri, pandangan apa? Iri dengki ya. Pandangan iri dengki itu artinya apa? Ya kita juga jangan suka flexing gitu. Jangan suka flexing. Flexing itu apa? Memamerkan kekayaan atau memamerkan aksesoris gitu. Ya, itu flexing. Ya. Orang udah nggak tahu flexing. Nah, lagi makan enak nih, lagi makan enak di foto, di posting, nggak dikasih lagi gitu kan. Itu membuat orang lagi apa? Iri. Membuat orang apa? Iri. Ya. Nih, mobil baru nih, mobil baru, foto cekrek. Padahal mobilnya orang itu. Jadi selfie di depan mobil baru, ya kan, kemudian di share, dikasih tahu temennya, padahal itu mobil orang yang diparkir gitu ya. Nah sekarang ini penyakit dunia ya, penyakit wabah yang ada di masyarakat, iya kan, itu wabah flexing namanya ya. Jadi pamer ya, pandangan riya itu ya. Jadi supaya dia dianggap kaya, supaya dia dianggap mentereng gitu ya, supaya dianggap punya kelebihan ya kan. Foto pakai jet pribadi, wah keren ya. Padahal jetnya orang di terminal atau di bandara. Jadi itu pandangan penyakit, hasud itu. Jadi hasud bagi orang itu. Nah kalau sudah hasud bahaya ini. Makanya dalam syariat itu ada namanya penyakit ain ya, penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Penyakit ain ini bahaya ya. Ya, penyakit ain itu penyakit non medis. Jadi tiba-tiba asalnya sehat kok badannya keremek gitu ya, tiba-tiba gitu ya. Asalnya sehat. Jadi makanya ain itu pandangan yang dilepas ketika melihat sesuatu karena hasud ya, itu satu. Makanya kalau kita memandang sesuatu dengan pandangan hasud, sesuatu yang kita pandang itu cepat rusak gitu ya. Ya, atau
terkena penyakit ain. Terkena penyakit apa? Ain. Penyakit ain itu disebabkan karena apa? Pandangan hasud, pandangan mata terhadap orang lain. Hati-hati nih ya. Makanya kenapa kalau kita keluar rumah ya, atau keluar atau di saat dimana saja itu kenapa harus baca doa Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah ya. Termasuk ketika kita bawa anak kecil atau bawa cucu ya, kita doain itu. Oh iduka ya Allah, aku berlindung untuk anak ini supaya tidak terkena gangguan penyakit ain ya. Ya, itu kenapa itu? Karena pandangan orang, khususnya pandangan hasud ya, pandangan dengki, itu menyebabkan dampak negatif ya, penyakit ain atau penyakit non medis. Itu nggak ada obatnya itu secara medis ya. Obatnya ya doa, obatnya adalah apa? Doa ya. Makanya Nabi mengatakan al-ainu haq ya. Penyakit ain itu benar ada, terbukti ya. Terbukti itu ya. Katanya Ustaz, yang ain itu yang pasang foto itu sakit, bukan orang yang memandangnya. Yang memandangnya dosa, yang pandangan hasud. Ya. Kalau dia memandang dengan pandangan hasud, rumah kredit aja kok sombong. Nah, itu pandangan hasud itu. Iya. Nah, orang yang dihasutin itu juga ada dampaknya itu. Dua-duanya berdampak itu. Dua-duanya. Yang memandang hasud itu dia berkhianat dengan pandangan matanya. Khainatul ayun namanya. Nah, yang dipandang, yang dilihatin dengan pandangan hasud itu juga kena ya. Juga kena penyakit ain kalau dia tidak punya proteksi, penjagaan diri berupa doa tadi ya. Dua-duanya kena Pak ya. Makanya oleh karena itu ya, yang dimaksud khainatul ayun yang kedua tadi, yang pertama kan tadi pandangan syahwat ya. Yang kedua pandangan hasad ya, pandangan hasud ya. Pandangan apa? Hasud ya. Pandangan hasud ya. Jadi pandangan karena kita iri dengki terhadap nikmat orang lain. Nah, supaya tidak hasud, obatnya bagaimana? Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri, obat supaya kita tidak hasud pada orang harus ditanamkan dalam diri kita, ya kan? Bahwa rezeki diri kita dengan orang lain itu tidak pernah tertukar, ya gitu. Jadi harus merasa masing-masing telah diberikan bagian rizkinya, nggak usah iri, ya, nggak usah dengki, ya kan? Masing-masing sudah membawa rezeki, sama-sama dagang, nggak perlu iri, walaupun dagangannya sama ini. Ada jamaah saya disantet gara-gara jualan plastik aja loh di Pasar Anyar itu. Ya ilah, dia ngeluh kena santet katanya. Karena iri aja, sampingnya kebetulan penjual plastik juga, penjual plastik dengan penjual plastik. Yang itu loh, biasanya kalau plastik itu untuk ini loh, alat apa namanya? Yang biasa perabotan ibu-ibu itu kalau masak, bikin kue, bikin apa itu kan jualan plastik namanya itu ya. Peralatan rumah tangga itu aja hasut kok. Gara-gara ada saingannya itu. Ya kan? Jadi disantet ya. Ya itu pandangan hasut namanya. Pandangan apa? Hasut. Makanya manusia itu tidak pernah terlihat dari pandangan hasut. Artinya tidak pernah lepas itu ya. Mau baik mau tidak baik tetap kena pandangan hasud. Makanya kita berdoa ya. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung dari keburukan orang yang hasud. Ketika dia hasud, kita berlindung itu. Jadi a'udzubika min syarri hasidin idza hasad. Min syarri hasidin idza hasad. Ya, wa min syarri hasidin idza hasad, kita berdoa, Allahumma inni a'udzubika min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hasudnya orang yang melihat hasud ya. Orang yang hasud pada kita. Ya, kita berlindung itu. Ya kan? Karena hasud ini bahaya. Yang penyakit pertama manusia itu ya hasud. Ketika Qabil dan Habil, anak Nabi Adam ini
ya gara-gara hasud, ya kan, terjadi pembunuhan pertama di dunia, ya kan. Iblis diusir, nggak mau hormat sama Nabi Adam di surga gara-gara apa? Hasud, dengki, ya kan. Adam baru kemarin junior ya, saya udah senior di surga, ngapain disuruh hormat? Hasud ya. Jadi akhirnya hasud itu turunannya panjang itu, dari hasud jadi sombong ya, dari hasud bermusuhan, dari hasud saling bunuh membunuh ya, dan seterusnya. Maka oleh karena itu tadi ya, janganlah kita melakukan pandangan-pandangan hasud tadi, yaitu termasuk khainatal wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam dada. Allah juga Maha tahu ini ya, niat manusia. Nah ini, maka kita jangan berkhianat dalam masalah niat. Kalau ngaji ya ngaji, niatkan ngaji karena Allah, ikhlas itu. Bapak Ibu tahu ikhlas itu kayak apa? Ikhlas itu ya, kita jangan pernah merasa gitu ya, kayak Bapak Ibu pagi-pagi ke belakang gitu ya, buang sesuatu kan, enggak ikhlas kan itu ya. Ikhlas ya? Ikhlas, enggak pernah dilihat, enggak pernah dicari ya. Ikhlas plong gitu kan. Makanya orang ikhlas itu al-istiwa bainal madhi wal dhammi. Bainal madhi wal dhammi. Orang ikhlas itu sama, mau dipuji dia tidak sundul langit ya, tidak membusungkan dada. Kalau dibenci juga tidak pesimis ya. Kalau dibenci juga tidak ciut ya, nggak dipuji juga nggak ciut, tapi tetap aja sama antara dipuji dan dicaci, itu berarti dia sudah ikhlas. Nah, orang-orang ikhlas itu baru niat saja sudah dikasih pahala. Ya, kalau baru niat sudah dikasih pahala. Kita mau niat, ya Allah, saya kalau punya uang nih saya mau sedekah ini, udah dapat satu pahala itu. Nanti kalau sedekah dilipatkan 10 sampai 100 sampai 700 dan begitu seterusnya. Jadi jangan pernah punya niat jelek, jangan pernah punya niat apa? Jelek. Niat yang baik saja terus. Ya. Niat yang baik. Karena niat yang baik itu bagian dari husnudzon, bagian dari apa? Husnudzon. Berprasangka baik. Sama orang prasangka baik. Jadi niatnya baik, betul enggak, Bu? Sama Allah prasangkanya baik. Jadi juga baik. Ana inda dzanni abdi bi. Makanya manusia itu tergantung prasangkanya, Pak ya. Tergantung apa? Prasangkanya. Kalau prasangkanya baik ya keturutan baik. Kalau prasangkanya buruk ya juga keturutan apa? Buruknya. Makanya selalu berprasangka baik. Baik kepada Allah maupun kepada manusia. Karena prasangka baik ini mengantarkan manusia kepada husnul khotimah. Jadi husnul khotimah itu salah satu kata kuncinya adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu sekalian? Jadi satu ayat udah 40 menit udah habis. Ada pertanyaan? Monggo kalau ada pertanyaan. Karena sudah suruk ya. Jadi itu tadi intinya ya, jadi dua pengkhianatan yang sering dilakukan oleh manusia. Yang pertama pengkhianatan karena pandangan mata. Yang kedua pengkhianatan apa? Hati. Pengkhianatan mata tadi intinya dia melihat sesuatu yang haram, syahwat, atau melihat sesuatu dengan pandangan hasud ya, hasad. Pengkhianatan hati tadi yang pertama karena tadi tidak ikhlas, yang kedua karena su'udzon. Karena apa? Su'udzon itu pandangan hati. Yang paling inti dua itu, gak ikhlas dan su'udzon. Ini yang kemudian merusak, menjadikan penyakit-penyakit hati, turunan-turunan hati tadi itu. Oleh karena itu tadi kita yang pertama obatnya adalah kendalikan pandangan mata, melihat hanya yang halal, melihat hanya yang mubah. Yang kedua, dalam hati tatalah niat, tatalah apa? Niat dan senantiasa husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, saya kira itu jamaah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga keikhlasan, keistiqomahan hati kita sehingga kita nanti kelak di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.